Kalau ini tidak dibuang sobat, tidak segera dibuang, ini nanti yang menghabiskan pupuk. Jadi setelah di pruning itu belum berarti selesai ya tugas kita. Masih ada tugas berikutnya, 2 minggu setelahnya kita cek. Jadi inilah rumus 13927. 1 bercabang 3. Masing-masing 3 bercabang 3 sehingga ada 9 cabang. Kemudian 9 cabang itu masing-masing bercabang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Sobat, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang rumus dasar 139 pada pembentukan pohon mangga. Nah, rumus dasar 139 ini salah satu bentuk dari model open face sobat ya, seperti yang sudah pernah kami bahas pada video sebelumnya. Bagi sobat yang belum nonton, nonton aja, nanti linknya kami cantumkan di deskripsi. Kemarin itu saya melakukan pruning ekstrim sobat. Pruning secara besar-besaran karena pohonnya sudah terlanjur besar. Ada beberapa komentar, saya mohon maaf, di situ banyak yang menyarankan menggunakan gergaji untuk batang yang besar. Itu saya sangat salut sekali, terima kasih yang sudah menyarankan. Memang betul sobat, jadi untuk batang yang besar itu memang sebaiknya menggunakan gergaji bagi pemula yang belum berpengalaman. Tapi kalau misalkan gergaji nggak ada, ya golok pun juga nggak jadi masalah. Bukan masalah gergaji atau goloknya ya sobat ya, itu hanya sekedar alat. Yang penting adalah sobat paham bagian batang, bagian cabang manakah yang harus dipangkas. Saya kembali ke pembahasan rumus 139. Di belakang saya ini pohon mangga yang tempo hari kita bahas sobat. Sudah 2 minggu sejak pemangkasan. 2 minggu yang lalu saya lakukan pemangkasan pembentukan 139. Yang perlu sobat ingat bahwasanya pembentukan 139 ini bisa diterapkan untuk pohon yang kita baru tanam nih sobat. Baru umur 1 tahun itu bisa diterapkan. Tapi untuk pohon yang sudah terlanjur besar, kalau kita terapkan juga bisa, tapi kita harus pangkas total secara massal ya, langsung kita gundul gitu. Kalau dipangkas secara total sayang, sobat bisa terapkan cara yang saya upload hari kemarin sobat. Ada 3 video itu ya, itu berurutan dari bagian bawah, bagian tengah sampai bagian atas. Nah sobat, ini pohon mangganya Bos Didin, masih di rumah beliau. Rumahnya mantap sobat, ada taman-taman kecilnya ini. Ah tuh oknumnya itu, ketangkep tuh bosnya itu. Lagi nongkrong. Sapa dulu penonton bos. Halo, halo gitu. Nah, oke sobat, sekarang kita akan jelaskan ulang ya. Yang ini nggak dibahas ya. Kita bahas yang di situ. Ini satu batang, bercabang 3. Ini 3. Masing-masing bercabang 3 lagi. 3, 3, 3. Sehingga sudah ada 9. Kemudian dari 9 ini masing-masing bercabang 3 lagi di ujungnya ya. Sini 3, di sana 3. Sehingga semuanya menjadi 27. Nah, setelah menjadi 27 cabang, sobat bisa lepaskan, bebas. Terserah dia mau bercabang berapapun, silahkan. Nah, nanti buah mangga itu akan muncul di bagian ujung-ujungnya sobat. Makanya memang dalam pemangkasan buah yang buahnya itu di ujung seperti mangga, kemudian alpukat, kemudian rambutan, kelengkeng, itu kan buah-buah di ujung ya. Itu jangan terlalu gundul pada saat akan pemangkasan pembuahan. Nah sobat, yang kami bahas ini adalah pemangkasan bentuk, bukan pemangkasan pembuahan. Makanya cabang-cabang di ujung masih kurang. Karena memang kami harapkan untuk pohon ini lebih besar sedikit lagi. Oke sobat, setelah kita lakukan pemangkasan, efeknya setelah kita pangkas itu akan muncul banyak sekali tunas-tunas air sobat. Seperti ini ya. Dari batang-batang ini akan muncul banyak tunas itu, tunas-tunas. Nah, tugas kita 2 minggu setelah pemangkasan, kita harus cek pohon ini. Tunas-tunas inilah yang harus kita buangkan sobat. Nah ini, tunas-tunas ini harus segera dibuang. Kalau nggak dibuang, ya percuma pemangkasan kita, nggak ada gunanya. Ini ya, ini yang ada di batang. Kita cek semua yang ada di batang seperti ini. Semuanya harus dibuang. Oke, batang sudah bersih. Sekarang di bagian ujung. Karena konsep yang akan kita gunakan itu 139, 13927 ya. Maka nantinya setiap ujung ini harus bercabang 3. Nah, ini kan lebih dari 3. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sangat banyak. Mana yang kita buang? Pertama yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil kita buang dulu. Kalau yang kecil-kecil sudah dibuang, kemudian yang ke atas seperti ini. Ini kan ke atas ini arahnya sobat.
ya. Ini namanya arah ke atas, ini yang dibuang. Kalau yang ke atas ini dipelihara, nanti pohonnya akan semakin tinggi. Sobat bisa menggunakan tangan saja karena tunasnya masih lunak. Itu sudah keras pakai gunting pruning. Nah ini kita pilih sobat 3 saja ya. Hanya 3 yang arahnya berlawanan. Nah ini kan sudah berlawanan ya, 1, 2, 3. Ini ganggu, kita buang. Ini ada kecil lagi, nggak ketahuan. Oke, 3. Pindah lagi sini. Ini banyak sekali, nggak usah dihitung lah. Ini yang di bawah dibuang. Kemudian yang ke atas, ini ya, ke atas. Ini dibuang. Yang kecil dibuang. Ini di bawah. Nah, sisakan 3 begitu sobat. Yang arahnya berlawanan ya. Jangan yang searah. Jangan gini, harus gini. Pindah lagi sampai sobat paham. Ini pemangkasan lanjutan sobat ya. Ini ke atas. Kita ulang-ulang nggak apa-apa. Kalau nggak senang diulang-ulang ya silahkan di skip, nggak apa-apa. Memang sengaja saya ulang-ulang sobat supaya sobat benar-benar paham. Nah oke, ini masih ada lebih. Ini dibuang. Terlalu di bawah ya. Nah, ini yang ke atas. Sisakan 3. Nih banyak sekali nih. Yang ke atas-atas ini langsung dibuang. Di bawah buang. Ini ada 4, ini buang 1. Nah, kita sisakan 3 lagi. Gampang sobat kan? Di atas buang semua, seret. Nih, buang. Di bawah. Sisakan 3. Nah, mana yang dibuang sobat? 1, 2, 3. Ini hampir ke atas sih, tapi masih bisa ke samping. Kita buang 2 saja. Oke. Ini lagi. Yang ke atas buang semua. Sudah mau maghrib sobat, ini sudah sore. Ngabuburit, nunggu maghrib. Masih ada 1. Kalau ini tidak dibuang sobat, tidak segera dibuang, ini nanti yang menghabiskan pupuk. Jadi setelah di pruning itu belum berarti selesai ya tugas kita. Masih ada tugas berikutnya, 2 minggu setelahnya kita cek. Ini 2 minggu aja termasuknya sudah lambat sobat ya. Sudah kepanjangan nih tunasnya. Ya nggak lambat banget lah. Sebelum tunas-tunas itu tua, masih bisa dipotesi pakai tangan. Nih. Kita pilih 3 saja. Nah 3-nya ini yang dari arah mana ini yang bagus? Ini buang. Ini yang di bawah. Maksudnya terlalu ke sana ya, terlalu ke bawah. Nah sobat, ini kemarin Kang Puji saya suruh ngikat talinya terlalu melengkung. Terlalu turun ya. Kurang bagus. Ini seharusnya ya minimal datar lah, datar gini. Atau kalau enggak agak naik sedikit gini nggak apa-apa. Kayak inilah sobat. Nih. Tidak terlalu ke atas tapi juga tidak terlalu ke bawah. Kalau ke bawah gini kan jadinya gimana ya? Kurang sip dalam pandangan saya sih. Oke, ntar dulu. Diterawang dulu. Jangan asal potes. Salah potes bahaya. Harus dipikir dulu. Oke, sisakan 3. Nah, nanti setelah 3 ini, kan keluar lagi pucuk tuh. Ini tua, kemudian bercabang lagi, atau setelah kita pruning bercabang lagi. Itu biarin sobat, lebih dari 3 nggak masalah. Buat tempat buah saja. Tapi nanti setelah buahnya panen, ya, setelah buahnya panen, bekas buah tadi kita potong. Keluar lagi kan gitu. Kita pruningnya kembali ke awal.
Paham nggak sobat? Masalahnya belum ada contoh yang pembuahan, jadi saya belum bisa bahas sekarang untuk yang berbuahnya. Nanti insya Allah kalau di Sulawesi lah. Ini saya posisi masih di Jawa Barat sobat. Nunggu sampai Lebaran. Oke, 3 saja. Ini terlalu dekat. Nah, ini cukup ini saja yang ke atas. Oke, ganteng sobat. Tuh, sudah selesai ya, keliling semua ya. Jadi inilah rumus 13927. Saya ulangi ya, 1 bercabang 3. Masing-masing 3 bercabang 3 sehingga ada 9 cabang. Kemudian 9 cabang itu masing-masing bercabang 3. Nih. Sehingga semuanya sudah ada 27 cabang. Itulah yang dimaksud dengan rumus 13927. Kemudian nantinya 27 cabang ini setelah dia tua, kita akan potong lagi ujungnya dan dia akan keluar ujung baru. Nah, itu ujung barunya bebas sobat, tidak harus 3, bebas, lepaskan saja nggak masalah. Atau biarkan saja 27 cabang ini berbuah dengan sendirinya juga nggak masalah. Kita tinggal menjaga tunas-tunas airnya, jangan sampai muncul lagi. Nah, ini belum selesai sobat ya, biasanya 2 minggu lagi ada lagi, kita buang lagi. Ya memang berkebun, merawat tanaman itu harus telaten, harus sabar. Nah sobat, kalau seandainya sobat nggak mampu mempruning seperti ini, cukup hanya yang di bagian batang sobat. Bagian batang ini tunas-tunas air, terutama di sini ya, di bekas-bekas potongan seperti ini. Gitu. Ini yang harus dihilangkan. Kalau masalah di ujung ini nggak terlalu berbahaya lah. Artinya pengurangan itu perlu, tapi seandainya tidak dikurangi yang di bagian ujung ini tidak jadi masalah, tidak terlalu fatal. Tapi kalau yang fatal itu yang di sini, yang di batang utama. Ketika dia muncul tunas, kemudian tunas itu dibiarkan, itu akan menghisap nutrisi, dia akan menjadi batang utama. Itu yang paling parah. Kalau di ujung ini sifatnya sunnah lah, nggak wajib. Oke sobat, gitu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Makasih semuanya sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.